Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Khalid Umar Al-Harari. Teman-teman, kita akan membahas tentang kurikulum. Namun yang menjadi pembahasan kita bukanlah tentang kurikulumnya, melainkan sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya zaman, dari berbagai alasan dan rasionalisasi, kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Keberadaan kurikulum memberi pengaruh yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan kurikulum. Dimulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini lebih dikenal dengan Rencana Pendidikan Indonesia 1947. Kurikulum ini masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Orientasi rencana pelajaran 1947 diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Lanjut, perubahan berikutnya yaitu terjadi pada tahun 1952 atau kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut, kurikulum 1964 diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pada kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah ini mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, aristik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok: moral, kecerdasan, emosional, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai produk dari Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan, dan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila,
Pengetahuan dasar kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuensi. Kurikulum 1968. Lanjut, kurikulum 1975. Kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu, yaitu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruktur PSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun, kurikulum 1975 ini banyak dikritik karena guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Lanjut, kurikulum 1984 atau dikenal dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 memang mengusung proses skill approach meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif, atau Student Active Learning. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruangan kelas lantaran siswa berdiskusi di sana di sini adalah tempelan gambar. Lanjut, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya yang memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Lanjut, kurikulum 2004. Sejak pergantian kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompeten harus mengandung 3 unsur, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan mengembangkan pembelajaran KBK. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penugasan atau pencapaian suatu kompetensi. Lanjut, kurikulum 2006. Kurikulum 2006. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas. Namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006.
yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang sangat signifikan terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah, dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan juga penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Lanjut kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi yang dijadikan acuan pada pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap seluruh jenjang jalur pendidikan, khusus pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada memperolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk terwujud hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara aktif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Itu tadi sejarah kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.